takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Ya nanti kan flow-nya ada di seberang. Ya cek aja dulu deh. Pada bisa berenang kan? Akyong. Dengerin. Akyong aja kali ya. Akyong bisa kan? Bisa. Oke, siap. Malam-malam nggak apa-apa kan? Nggak takut. Jadi flow nanti di seberang, ya. Flow nanti di seberang situ. Jadi kalian mesti nyemplung ke situ. Mungkin perahu bisa ada di tengah lewat. Pas perahu lewat. Siap ya? Dalam nggak airnya? Hah? Dalam nggak? 4 meter. Waduh! Enggak. Oke, siap. Jadi sekarang gini, ada pengumuman kita udah selesai syuting Laskar Pelangi. Saat itu, semua orang melepas segala lelah mereka. Sejenak bergembira telah menyelesaikan satu bagian tugas terberatnya. Lebih dari 1 bulan kami bersama, bekerja, berbagi perhatian, dan mengerahkan semua usaha untuk membuat Laskar Pelangi, film yang paling ditunggu tahun ini. Gimana dong mau bilang apa gue, bre? Happy, very happy. Bungkus, another one and more to come. Selalu semangat buat perfilman Indonesia. Ceritanya dimulai sekian waktu yang lalu. Pagi ini masyarakat Kota Gantong memulai hari mereka seperti biasa. Bapak-bapak minum kopi di warung, ibu-ibu berbelanja, dan beberapa pergi ke tambang timah untuk melimbang. Hanya saja kehadiran kami para kru film membuat pasar menjadi jauh lebih ramai dari biasanya. Hari ini hari syuting pertama. Menurut call sheet, kami harus menyelesaikan 6 scene. Sepertinya semua kru sudah siap menghadapi tantangan hari ini. Kita mulai. Kamera. Hujan, friend. Hujan terus. Kacau deh. Ini sangat membuat frustasi ya, karena semuanya begitu ingin sekali rolling gitu untuk syuting. Dan juga yang membingungkan adalah selama proses kita berada di Belitung, setahun kita bolak-balik, sebulan penuh persiapan setting di Belitung sebelum hari H, membangun set dan lain sebagainya, tidak pernah ada hujan.
matahari selalu terang benderang dan panas. Dan begitu mengagetkan ketika hujan itu terus-terusan gitu ya. Dan ini sempat membuat saya tegang sekali karena kami mulai berpikir bahwa jangan-jangan kita harus over schedule. Dan kalau over schedule tentunya sebagai produser saya tahu persis ini akan menjadi over budget gitu. Hari demi hari berlalu dan hujan masih tetap tidak mau mengalah. Ya, sebagian orang Belitung bilang jangan khawatir Mbak, ini namanya rezeki. Biasanya akan ada berkahnya ketika hujan turun gitu. Tetapi ketika gak berhenti-berhenti ya cukup panik juga gitu. Untungnya di hari ke-10 itu matahari mulai bersinar terang. Dan memang luar biasa sekali ketika matahari ternyata terang, apa yang kita schedulekan dalam satu hari itu bisa kita lakukan dengan luar biasa lancar gitu, sehingga hutang-hutang selama 10 hari yang tidak terambil itu pelan-pelan bisa terpenuhi gitu. Kal, lihat sini, lihat sana, baru balik lagi ke sini ya. Roda kesibukan mulailah berputar. Besok akan jadi hari baru untuk kami yang sudah bosan menunggu perginya awan hitam. Kilauan indahnya pelangi, bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Ini adalah set di mana kami melakukan sebagian besar pengambilan gambar. Disinilah SD Muhammadiyah legendaris itu dibangun ulang. Dan di sini pula anak-anak Laskar Pelangi menghabiskan banyak waktu mereka. Ikal, dia adalah tokoh utama di film ini. Orangnya halus dan sangat melankolis, persis seperti Andre Hirata. Lintang adalah yang terpandai di bidang ilmu pengetahuan. Dia selalu bersikap tenang. Sedangkan Mahar tidak pernah diam. Jiwa seninya membuat ia terus ingin bergerak. Itu belum termasuk kelakuannya yang luar biasa aktif. Kemudian ada Kucai, si ketua kelas dan yang paling dewasa. Boboan. Kucai macam anak bayi menikit. Tangan aku, tangan aku. Apakah kau tak pernah Sahara, perempuan satu-satunya di Laskar Pelangi. Ini perbuatan syirik. Borak adalah yang paling kekar dan kuat. Terkenal akan insiden bola tenisnya yang lucu. Cepat buka baju kau sekarang. Syahdan selalu tampak cool. Dan Travani selalu bersikap wajar. Akiong adalah yang paling nakal sekaligus menyenangkan. Terakhir adalah Harun, siswa yang paling spesial dan penghibur semua orang dengan senyumnya. Dua anak lagi adalah Flo dan Aling. Dua-duanya juga pemikat hati. Bagi kami, mereka adalah rekan kerja, penghibur, dan sahabat terbaik di sini. Kisah mereka sendiri berawal beberapa bulan sebelum syuting. Kebetulan ada bekas murid saya dan Riri juga di Institut Kesenian Jakarta, namanya Ismaya, panggilannya Moyo, yang adalah orang Belitung dan ada di sana dan bisa membantu kita gitu ya, sehingga prosesnya menjadi lebih lancar. Halo. Dia mengumpulkan foto yang jumlahnya hampir sampai 3.800 ya dari anak-anak Belitung ini, yang kemudian dia seleksi sendiri menjadi 1.500
dan 1.500 itu kemudian diberikan kepada kita untuk kita seleksi melalui foto dulu, secara fisik dulu. Kemudian mungkin kalau tidak salah sekitar 500 ya yang satu-satu harus kita temui dan kita lihat ini kira-kira cocok atau tidak gitu. Jadi cukup banyak sih. Bunda Guru, Ibu harus tahu kelakuan anak-anak kuliah ini seperti setan semua. Tak mau lagi ngurus mereka. Mulai sekarang aku ingin berhenti jadi ketua kelas. Saya tidak punya alternatif berpikir yang lain kecuali betul-betul melakukan proses casting satu persatu dengan anak-anak di Belitung, di Tanjung Pandan, di Gantong, di Manggar, dan di beberapa daerah kecil di Belitung. Dengan tujuan ya saya ingin dapat tekstur mereka, saya ingin dapat bukan hanya wajah mereka tapi dekilnya kaki mereka misalnya. Saya ingin mendapatkan cara mereka saling menyapa satu dengan yang lain yang tidak sama dengan atau yang sesuai dengan bayangan saya ketika saya membaca novel. Sekolah apa namanya yang kalau tidak ada guru tidak ada murid? Ayahku tuh anaknya 4, 3 perempuan, aku satu-satunya laki-laki yang paling tua. Harusnya aku diajak jadi nelayan agar bisa menangkap ikan yang banyak. Tapi aku malah dikirim ke sini. Aku harus tetap sekolah. Sekolah ini harus tetap ada. Tapi menyenangkan ya bertemu dengan anak-anak Belitung ini. Pengalaman yang sangat baru, sangat unik, berbeda dengan pengalaman casting kita di Jakarta. Mereka anak-anak yang sangat rileks, tidak terbebani, tetapi punya keinginan tahu yang sangat besar sekali. Jangankan dunia peran, bioskop pun mereka tidak kenal. Namun, itu bukan masalah. Mereka tetap berhasil menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan itu terbukti ketika syuting berjalan beberapa bulan kemudian. Aduh boy. Jatuh cinta rupanya kau boy. Tak perlu berpikir dalam cinta. Hanya ada keindahan, bunga-bunga bermekaran. Diam. Coba kamu latih tiap pagi. Depan. Gampang, Arun, gampang. Dunia acting itu pada dasarnya kan dunia pura-pura, walaupun acting tidak identik dengan pura-pura ya. Dia harus dari dalam. Anak-anak biasa bermain pura-pura itu. Sekarang masalahnya bagaimana menyutradarai mereka. Dibuat suasana main-main. Main ini bercanda dan itulah anak-anak. Gimana, Mbak? Bekerja dengan anak-anak saya pikir membutuhkan tanggung jawab. Kita tidak bisa men-treat mereka seperti orang dewasa atau aktor yang sudah profesional. Itu pertama. Tetapi kedua, kita tidak juga bisa terus men-treat mereka seperti anak-anak karena mereka memang sedang bekerja. Jadi ini yang harus kemudian kita imbangi. Saya selalu menyiapkan pernik-pernik yang bisa membuat mereka tidak bosan gitu. Kebetulan saya juga suka sekali main kartu misalnya, suka main balon. Ini bisa saya share dengan anak-anak gitu. Dan kru-kru yang lain pun demikian. Hari-hari kami bersama mereka selalu kami lewati dengan senyum dan tawa. Mereka seolah tidak mengenal bosan dan lelah. Meskipun kadang rasa kantuk tidak bisa ditahan lagi. Bahar, yuk syuting lagi yuk. Syuting Bahar. Dan setelah kantuk itu pergi, mereka kembali aktif seaktif-aktifnya. Aku nyaman, saran. Meskipun begitu, ada kalanya mereka harus berhenti bermain-main dan sadar akan tugas dan pekerjaannya. Suatu hal yang ternyata tidak begitu sulit diterima oleh anak-anak ini. Kok kamu yang angkat?
Ya kita bekerja hampir 50 hari, buat anak-anak malah mungkin lebih ya, karena mereka sudah masuk ke dalam sebuah workshop fokus gitu selama 1 bulan sebelum syuting dimulai. Jadi saya kadang-kadang memberi ruang itu, walaupun tidak selamanya saya pikir saya bicara dengan casting koordinator, dengan teman-teman dari asisten produksi maupun sutradara supaya emosi teman-teman kecil kita ini dijaga gitu, dipastikan supaya mereka berada dalam form mereka, dipastikan supaya mereka cukup istirahat ketika mereka butuh istirahat gitu, karena ada hari-hari yang memang lebih panjang dari yang lain gitu ya, dan ya saya membayangkan mereka butuh konsentrasi untuk itu. Ya, mulai, action. Pertama. Kitab-kitab, keempat para rasul, kelima hari kiamat, keenam mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Mungkin untuk Riri berhubungan dengan anak-anak ini lebih spesifik dibanding saya dan mungkin para aktor. Dan menurut saya dia justru orang yang paling tepat untuk berinteraksi dengan anak-anak. Dia punya titik-titik di mana dia harus serius sekali dan dia mengingatkan anak-anak bahwa kamu harus konsentrasi. Dan ini dia nyatakan dengan tone yang serius. Tapi begitu selesai dan begitu dapat dia bisa kembali tertawa dan bercanda dengan anak-anak ini. Di film ini, anak-anak Laskar Pelangi juga ditemani oleh 12 aktor papan atas Indonesia. Selain Ikra Negara dan Cut Mini yang berperan sebagai Pak Harfan dan Ibu Mus, Teguh Rifnu Wikana ada di sana menjadi salah satu pengajar di SD Muhammadiyah. Kemudian ada Slamet Harjo, Tora Sudiro, Matias Mucus, Robi Tumewu, Rike Diah Pitaloka, Alex Komang, Lukman Sardi, Aryo Bayu, dan Yayang Senior. Mereka dan anak-anak Kampung Belitung pasti menjadi perpaduan yang menarik. Proses syuting yang kami jalani hampir tidak mengalami kesulitan yang berarti. Baik para pemain maupun kru menikmati hari-hari mereka di sini. Harus itu udah jatuh. Saya bisa bilang bahwa ini adalah proses syuting yang paling menyenangkan, yang paling mengesankan di semua film yang pernah saya buat gitu ya. Tentunya setiap film mempunyai kenangannya sendiri-sendiri ketika kita syuting. Sangat menarik challenge-nya gitu. Tapi berada di Belitung selama 40 hari, berkumpul dengan anak-anak yang luar biasa ini, bersahabat dengan para aktor-aktor yang juga sangat comfortable berada di sebuah kampung yang sangat berbeda dengan Jakarta. Kemudian ada proses persahabatan dengan para penduduk di seputar Kampung Gantong. Itu menjadi momen yang hampir semua kru itu merasa bahwa it's unforgettable gitu ya, tidak akan pernah bisa kita lupakan. Lu juga kan? Belitung tidak menyisakan apapun selain kenangan manis.
kayak buaya. Bagi saya udah nggak tahu deh. Digambarkannya juga udah susah sekali gitu. Anak-anak itu sudah menjadi bagian dari hidup saya dan saya tidak akan pernah melupakan momen-momen yang ada di Gantong selama 1,5 bulan bersama mereka. Tidak akan pernah saya lupakan karena itu adalah kebahagiaan saya sampai sekarang ini. Tidak ada yang terasa berat di syuting kali ini, kecuali perpisahan dengan para laskar pelangi dan masyarakat Pulau Belitung yang selalu menyambut kami dengan ramah. Sampai bertemu lagi Belitung. Kami pasti merindukan pantai putih cemerlangmu, batu-batu besar itu, dan tentu saja panas terik mataharimu yang senantiasa membuat kulit kami hitam. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyum